Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu ya. Pada pembelajaran hari ini saya akan memberikan penjelasan materi tentang gaya pada struktur bangunan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, adakah dari kalian yang tahu apa itu gaya? Jika belum ada yang tahu, mari kita belajar bersama-sama ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi berikut adalah poin-poin yang saya akan terangkan dari materi gaya ini. Untuk poin yang pertama itu ada gaya dalam dan gaya luar. Poin yang kedua ada gaya koliner dan gaya konkuren. Dan poin yang ketiga adalah keseimbangan gaya pada konstruksi bangunan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, kita harus bisa menjawab pertanyaan berikut ini, yaitu apa itu gaya? Apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Jika tidak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, di dalam dunia konstruksi itu, pemahaman tentang gaya sangat diperlukan agar suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, seorang perencana bangunan dalam merencanakan suatu bangunan dituntut untuk membuat desain yang aman dan kuat ketika telah dibangun, agar ketika bangunan tersebut telah digunakan tidak akan roboh atau tidak akan hancur. Dalam merencanakan konstruksi tersebut, perencana harus bisa menentukan dimensi tiap komponen konstruksi secara tepat, agar mampu menahan gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi sehingga tetap kokoh dan kuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan gaya luar dan gaya dalam. Gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur disebut dengan gaya luar. Sedangkan gaya dalam merupakan gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi peletakan pada suatu bangunan. Nah, pada poin pembahasan ini, gaya dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada gaya normal, yang diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Dan jenis gaya yang kedua yaitu ada gaya lintang, yang diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya, yaitu patah berlawanan arah jarum jam. Dan jenis yang terakhir ada momen lentur, yang diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke arah bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan kedua, yaitu tentang gaya koliner dan gaya konkuren. Untuk gaya koliner yaitu adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu garis lurus, sedangkan gaya konkuren adalah gaya yang garis kerjanya berpotongan atau melalui suatu titik. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan yang terakhir, yaitu keseimbangan gaya pada konstruksi bangunan. Keseimbangan gaya hampir sama dengan kesetaraan gaya. Perbedaannya adalah pada arah gayanya. Pada kesetaraan gaya, antara gaya pengganti dengan gaya yang diganti, arah yang dituju itu harus sama. Sedangkan pada keseimbangan gaya, arah yang dituju itu berlawanan. Nah, dalam mempelajari mekanika teknik, terutama dalam mempelajari tentang struktur, keseimbangan gaya sangatlah penting untuk kita pahami sebelum mempelajari tentang struktur lebih lanjut. Contoh pada gambar ini, bangunan ketika terkena hembusan angin secara tidak langsung, angin tersebut membebani bangunan atau biasa disebut wind load. Sebuah bangunan harus direncanakan sebisa mungkin menahan beban yang bekerja, dan jika bangunan tersebut bergerak, bangunan tersebut harus bisa kembali ke posisi semula atau stabil.
Bangunan tersebut harus bisa memberikan gaya reaksi atau gaya tahanan yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh angin, agar bisa tetap dalam posisinya. Jika bangunan tersebut tidak bisa memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya yang diberikan oleh angin, maka bangunan tersebut akan terguling atau bisa juga akan rubuh. Selanjutnya, setelah kita membahas poin-poin penting pada materi ini, yaitu berupa 3 poin yang sudah kita bahas tadi, agar lebih mudah memahami kembali, saya akan memberikan gambar contoh dari penerapan gaya. Nah, pada contoh gambar yang pertama ini merupakan gambar seorang pekerja yang sedang mencoba untuk menarik gulungan kabel yang berada di gorong-gorong. Pekerja tersebut ketika menarik kabel, secara tidak langsung pekerja tersebut memberikan gaya terhadap kabel gulungan yang berada di gorong-gorong. Kabel yang ditarik memberikan gaya yang setara dengan gaya F1, tetapi berlawanan dengan arah F2. Sebagai dampak diberikannya gaya oleh pekerja F1, yang kemudian kabel tersebut bisa dikatakan mengalami tegangan, yang kemudian mengalami regangan sebagai dampak adanya tegangan. Gaya dalam hal ini mengakibatkan terjadinya tegangan dan regangan pada kabel dan dapat mengakibatkan kabel putus jika gaya yang diberikan lebih besar dari gaya yang dapat ditahan oleh kabel. Gaya juga mengakibatkan kabel yang awalnya berada di gorong-gorong berpindah tempat ke tempat yang lebih tinggi akibat tarikan dari pekerja. Pada contoh gambar selanjutnya, kita bisa melihat ada lampu yang digantung dengan sebuah kabel yang dihubungkan ke langit-langit. Lampu yang digantung tersebut tentu saja memiliki berat. Karena lampu tersebut memiliki berat, maka lampu tersebut memiliki gaya ke arah bawah sebagai akibat dari pengaruh adanya gaya gravitasi. Kemudian kita lihat lampu tersebut digantung dengan seutas kabel agar tidak terjatuh ke bawah. Karena kabel tersebut menahan gaya berat dari lampu, maka kabel tersebut mengalami tegangan tali yang jika kita tinjau dari lampu memiliki arah gaya yang berlawanan dengan arah gaya berat lampu tersebut. Maka susunan gaya seperti ini bisa kita sebut dengan gaya koliner. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah struktur bangunan atau konstruksi aman dan kuat jika berada dalam kondisi yang stabil. Dan itu dapat terwujud jika gaya dalam bangunan bekerja dengan baik pada arah sisi baik vertikal dan horizontal menghasilkan sama dengan 0 atau stabil. Pemahaman tentang gaya pada struktur bangunan penting untuk merancang struktur yang aman dan kuat. Analisis struktural dilakukan untuk mempelajari bagaimana gaya-gaya ini bekerja dalam struktur. Dan desain struktur bangunan harus mempertimbangkan bagaimana gaya-gaya tersebut akan ditahan dan diseimbangkan agar struktur dapat menahan beban yang diberikan kepadanya. Dalam kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang gaya pada struktur bangunan sangat penting untuk merancang dan membangun struktur yang aman dan kokoh. Selain itu, gaya-gaya yang bekerja pada struktur bangunan harus didistribusikan secara merata ke elemen-elemen struktur yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya titik-titik lemah yang dapat menyebabkan kegagalan struktur. Dan juga struktur bangunan itu harus memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk menahan beban-beban yang diberikan. Beban-beban ini termasuk beban hidup, misalnya beban orang, peralatan atau furniture, beban mati, misalnya berat sendiri struktur itu, dan beban eksternal seperti beban angin atau gempa bumi. Untuk itu, struktur bangunan diharuskan dirancang dengan memperhatikan faktor keamanan, termasuk mempertimbangkan potensi risiko terjadi seperti gempa bumi, angin kencang, atau beban yang tidak terduga. Baik, demikian sudah pembelajaran kita hari ini mengenai materi tentang gaya pada struktur bangunan. Adakah dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi ini? Adakah yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, tandanya kalian sudah paham semua ya mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk lebih memahami atau untuk mengingat kembali materi yang sudah saya bahas,
saya akan memberikan tugas yang terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Dan untuk soalnya saya akan kirim ke dalam Google Classroom. Untuk itu, semua siswa harus sudah masuk ke dalam Google Classroom. Nah, jika dari kalian ada yang ingin bertanya atau masih bingung mengenai soal atau materi, bisa langsung menghubungi saya kapan saja. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.